Dengan mengucap bismillah, dalam Undang-Undang 1945 ada fakta menarik. Dalam satu petikan yang berbunyi, telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ternyata hanya sampai gerbang, belum masuk ke dalam kemerdekaan sesungguhnya, di mana polemik seperti ini hanya dianggap sebuah lelucon bagi pemegang kendali seperti Avatar. Apakah patriotisme bisa tumbuh dalam jiwa-jiwa petualang yang masih suka membangkang demi sebuah jati diri? Ya, ini tentang kisahku dan keluargaku, serta serpihan kenangan yang ada di dalamnya sebagai bumbu pelengkap agar patriotisme mampu menyusuri urat nadi kami hingga terbakar semangat guna memuliakan negeri kami tercinta, Indonesia. Aku Heru, anak seorang petani yang jeritannya hanya terdengar dalam nurani, tak mampu menembus tirani dari kekejaman naluri. Bapakku berinisial Badru, karena nama lengkapnya Badru Jaman, lahir dari urat miskin dalam lingkaran Jumawa. Ibu, iya, aku punya ibu, tapi lupa seperti apa wajahnya. Yang ku tahu dia malaikat pelindungku. Ibu telah pulang ke tempat indah dalam ridho Allah. Tempat indah adalah harapan dari doa-doaku untuk ibu. Ibu meninggal waktu aku berusia 1 tahun. Mana sempat aku berfoto dengan ibu, meski sekedar kenangan saja. Heru, Heru. Ya, kedap neng, jangan bosan. Hari siapa mau ngudang? Tuh tempo bebaturan maning sudah datang. Buru mana kan itu? Gewat ke sekolah. Weh tuh Pak, menawan sekolah. Udah pinter mah ku pengalaman lain ku sekolah. Baik teman dia oke dan temi ngaduhan karena nilai kimia. Hari mana ya Ru? Ya Ru, dengekeun. Iru pulang kos bapak, sekolah itu penting. Bikin kehidupan mana? Ulah kos bapak iru teh ngan saukur di Curug Batur. Dititah ka ditu, dititah ka dieu. Hoyong bapak oge boga anak bisa sukses kos Batur. Bisa dipiko hormat ku Batur. Tong gitu atuh Pak. Aya yang dipilih hormat mah tinggal jadi pemimpin atau pembina upacara we atuh. Pek Heru. Gira laleran di marcapada. Supaya mana bisa sukses ke di kehidupan kahareupan. Bapak mah ngan saukur bisa ngaduakeun maneh supaya maneh teu jauh tina akidah agama jeung negara. Jam 7 pagi, Heru sudah berada di dalam kelas, bersiap untuk upacara bendera sebelum jam pertama dimulai. Heru memiliki satu orang teman, Agung namanya. Dia anak seorang yang berkecukupan, bapak dan ibunya karyawan di sebuah perusahaan. Lapangan yuk, acara udah mau dimulai tuh. Lo duluan aja Bung, soalnya gua lagi nyari dasi dulu sama topi, kayaknya ketinggalan dah. Oh, ya udah, duluan ya. Ya. Heru sengaja menyuruh Agung lebih dulu menuju lapangan upacara. Ternyata memang Heru tidak pernah mengikuti upacara. Heru lebih rela dihukum daripada mengikuti upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semoga kalian selalu sehat dan kita semua dalam lindungan Allah. Oke, materi hari ini saya akan membahas tentang patriotisme. Apa ada yang udah pernah dengar patriotisme itu apa? Ini umum sekali. Mungkin SMP udah pernah dengar sebelumnya patriotisme. Oke, Agung, silakan. Patriotisme itu apa sih? Patriotisme adalah jiwa kepahlawanan. Oke, secara spesifik patriotisme adalah jiwa kepahlawanan dan kesatria yang ada di dalam diri kita yang ditanamkan dengan kuat. Kayak misal gini, kita kan kalau itu kota agrikultur ya, banyak sawah segala macam. Caranya gimana sih untuk
tidak hadir hari ini siapa ya? Ya? Heru, Bu. Oh, kemana dia? Tadi pagi dia ada, tapi sekarang nggak masuk kelas. Ada yang tahu Heru kemana? Tadi dia pergi ke UKS, Bu. Terus sama Bibi katanya. Oh, sudah biar Mama dia istirahat. Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran Bu Hasna berlalu. Agung menemui Heru yang seharian hanya duduk di kantin sekolah dengan membaca buku tentang reaksi kimia dan fungsi kimia untuk kehidupan. Her, tadi lu ditanyain sama Bu Hasna sama semua guru yang masuk hari ini. Ternyata lu malah asik sendiri di sini. Oh gitu ya Bung. Mungkin nanti pulang sekolah gua bakal sidang ala kriminal di ruang BK. Buku apa tuh, Her? Ini loh Bung, buku kimia. Gua lagi tertarik sama ilmu kimia yang bisa menggunakan pemanfaatannya dalam pertanian. Mungkin buat lo gak menarik sih Gung, karena ini hanya keinginan gua aja buat mewujudkan apa yang bapak gua mau. Maksud lu, Her? Bukannya kebanyakan orang setelah lulus sekolah lebih milih jadi karyawan atau kuliah? Apa lu mau ngelanjutin jurusan kimia, Her? Mana ada uang bapakku Gung untuk membiayai kuliah. Kuliah kan mahal. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menuju ke jenjang itu. Iya sih, banyak beasiswa. Tapi saya tidak berharap banyak Bung. Seandainya tidak dapat, ya saya tidak mau bekerja di perusahaan. Mending saya bikin usaha sendiri. Yakin ya? Dalam setiap usaha, modal selalu jadi kendala utama. Apa nggak sebaiknya lo kerja dulu di perusahaan? Biar nggak terlalu berat juga buat berjuang. Ini sih saran dari gua, Her. Lo betul sih Gung. Tapi rencana gua buat suatu produk guna mendukung pertanian harus dari sekarang sebelum gua punya modal. Satu hal yang nggak pernah gue berani tanyain sama lu, Her. Tapi lu jangan tersinggung ya. Kenapa dari dulu lu nggak pernah mau buat ikut upacara? Ini sih yang gak bisa gue jawab Bung, karena mungkin alasannya bisa menimbulkan banyak reaksi, bahkan mendorong aksi. Sekarang gini, gue tanya sama lo, apa sih pentingnya upacara? Terus fungsinya apa? Ya mungkin pentingnya agar kita selalu ingat jasa pahlawan, Her. Untuk memerdekakan bangsa dengan banyak pengorbanan. Selayaknya kita ngasih apresiasi dengan cara upacara. Atau masih banyak lagi. Sementara fungsinya untuk menumbuhkan nilai patriotisme dan nasionalisme agar kita lebih bisa mencintai negeri ini. Gitu doang Bung. Lu bilang pahlawan mengorbankan apa saja demi kemerdekaan. Berarti orang tua kita layak dong buat disebut pahlawan. Menurut gue sangat layak. Mungkin versi gue lebih tepatnya karena memang orang tua pahlawan bagi anak-anaknya. Betul sih Gung. Semua jasa orang tua untuk anaknya sangatlah sulit untuk dihitung secara matematika. Terlebih pahlawannya. Mereka mengorbankan semua demi kemerdekaan negara kita. Sementara apa sih yang pernah kita lakukan untuk orang tua? Anggap saja kita sebuah negara yang mengatur kebijakan atas kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Terutama orang tua yang kita sayang, Bung. Berat ya omongan lu. Hai kalian berdua, gimana ngomongin apaan sih? Serius banget. Ikutan dong. Ada si Ida ini nih. Gue sama si Agung lagi ngobrolin tentang nilai patriotisme yang mungkin untuk siswa sekarang pada mulai runtuh. Wah, berat banget. Emang gimana sih, Dad? Jadi gini dah, untuk sekarang sih gue gak mau kuliah dulu kecuali lewat beasiswa karena emang keadaan keluarga gue yang gak berkecukupan. Sementara Agung kan lebih enak dengan kondisi keluarganya yang berkecukupan. Gini aja Her, gimana kalau kamu daftar kuliah jalur beasiswa dari Bupati? Coba aja kali kan, siapa tahu rezekinya di situ. Wah, emang ada ya, Dak? Gimana caranya, Dak? Alhamdulillah, selalu ada jalan, Her. Oh iya, gimana kalau kita bertiga ambil jurusan pertanian? Biar kita bertiga bisa bersama melakukan riset tentang pertanian, Bung. Reaksi kimia buat pertanian semakin berkembang. Hah? Gas? Gas! Kimia. Hari kelulusan telah tiba. Mereka akhirnya diterima jalur beasiswa
di jurusan pertanian sesuai dengan tujuan mereka. Pak, kulaan Bro. Heru keterima kuliah beasiswa di jurusan pertanian. Doakeun Herunya, Pak. Alhamdulillah Ru, syukur atuh gitu Pak. Ya. Tapi nah Ru malah nyokot jurusan pertanian. Tuh kan tinggal ku maneh oge. Pertanian kedeung ge bea ku industri. Arek jadi naon ka dituna atuh Ru? Heru mah nu penting bisa manfaat ke Bapak jeung sarerea. Rek jadi naon Heru ka dituna eta mah rahasia pangeran, Pak. Sok Her, Bapak mah ngan ukur bisa ngaduakeun maneh supaya maneh bisa sukses. Kahareupna geus anu ulah mikiran omongan batur, ulah mikiran era gawean nu kumaneh hayang. Sing sukses kasepnya. Ya, Pak. Tahun berlalu, Agung, Heru, dan Ida kuliah di jurusan pertanian. Akhirnya mereka lulus dengan hasil memuaskan. Berkat rekayasa kimia, mereka bisa memanfaatkan kimia dalam kehidupan, tentunya terhadap palawija. Heru, Agung, dan Ida berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolah dengan membuka perkebunan, dengan pengadaan bibit dan pupuk organik hasil karya mereka. Mereka bertiga mewujudkan nilai patriotisme melalui hal yang mereka ciptakan agar mampu berkarya dalam situasi apapun. Jangan pernah berputus asa kawan, selalu berjuang sesuai amanat para pahlawan kita. Ini karyaku, mana karyamu?